Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di sela-sela kegiatan untuk silaturahmi di Malang bisa ketemu antum, karena tujuan utama saya sebetulnya dampingi santri karena lagi jalan-jalan di sekitar Malang, dan alhamdulillah bisa bertatap muka untuk offline dakwah. Dan tema yang diusulkan kaitannya dengan setan. Setan itu sampai kapanpun gak tidur, panjang umurnya, gigih untuk menyesatkan kita. Apalagi iblis, dia bersumpah dan sumpahnya ini diabadikan oleh Allah. Antum lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menggelincirkanku, aku akan balik menyesatkan anak Adam ini dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan kuda dari depannya, belakangnya, kanan, kiri. Masya Allah, engkau tidak akan menemukan mereka yang syukur kecuali sedikit. Dan itu nggak main-main, Pak. Apalagi iblis minta umur panjang, sumpah gak tidur. Berarti ini ibarat orang punya proyek besar dan proyeknya menggelincirkan anak Adam dari jalan lurus, gak tidur, umurnya minta dipanjangin sampai kiamat, dan otomatis jam terbangnya sudah hebat. Makanya kalau antum ngadepin iblis bersama bala tentaranya itu nyantai, itu ibarat kesebelasan sepak bola Malang lawan Manchester, itu nggak mungkin menang. Makanya kata Abu Umamah Al-Bahili, manusia itu selamanya berada di depan 4 musuh. Orang kafir yang memeranginya, orang munafik yang selalu membencinya, syaitan yang senantiasa menggodanya, dan orang mukmin yang hasad kepadanya.
Sehingga hidup di dunia itu isinya cobaan. Senangnya sehari, susahnya itu berhari-hari. Makanya ketika kita itu berharap sesuatu yang jernih, gak ada kotornya, itu omong kosong. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, kapan kita itu istirahat? Kata beliau, ketika kaki kanan kita menginjak pelataran surga. Dan senjata utama syaitan itu untuk menggelincirkan manusia itu adalah permusuhan. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Khamr, gambling, khamr. Dan khamr itu sekarang dengan berbagai macam variasinya, antum tahu, sebagai alat utama syaitan untuk merusak dan menghancurkan anak Adam. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu induknya kejahatan. Makanya kalau ingin menghancurkan satu bangsa, legalkan aja khamr, jadi udah pasti hancur. Wal maisir, dan tidak harus bentuknya perjudian. Banyak sekarang ini hidup itu, ekonomi itu dasarnya itu gambling. Intinya alat setan untuk menghancurkan perilaku manusia lewat khamr, menghancurkan muamalah manusia lewat gambling. Dan itu sudah cukup hancur. Jadi makanya zaman dulu itu Pak, ada orang yang disuruh untuk zina nggak mau, membunuh nggak mau, tuangkan segelas khamr, akhirnya berzina, membunuh. Itu antum lihat perekonomian sekarang ini hancur, dunia tertimpa krisis. Bahkan Eropa sekarang tidak bisa mengendalikan inflasi. Karena apa? Karena tiga yang sering saya singkat dengan singkatan maghrib. Bukan maghrib sholat ya, maghrib Maroko. Maisir, koror, riba, maghrib, maisir. Usaha iblis untuk cari teman di neraka nggak main-main. Nabi aja dicoba, apalagi antum. Nabi tidak selamat dari target. Dia mencoba untuk jahili Nabi Ibrahim, Nabi Adam, nggak berhasil, tapi kan istrinya kena. Akhirnya diusir oleh Allah dari surga. Faqulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Begitu juga Nabi Ayyub alaihissalam. Wadhkur abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa'adab. Tuturkan cerita Nabi Ayyub yang mengadu kepada Tuhannya, ya Allah, aku telah digelincir, aku telah dirusak, digoda oleh syaitan, tapi ngenai tubuh saya binus bin wa'adab. Coba sakit berpuluh-puluh tahun, sampai ditinggalkan keluarganya, temannya, tinggal istrinya. Dan istrinya pun pernah
di mana oleh Nabi Ayub karena terlambat pulang, padahal untuk cari maisha. Coba bayangkan Pak, paginya cari maisha, malamnya ngerawat Nabi Ayub. Saking kepepetnya, pernah suatu ketika jual rambutnya. Mana ada perempuan pengabdiannya kepada suami lebih dari Nabi Ayub. Sekarang abang punya uang disayang, abang hilang uang melayang, kan gitu. Karena memang ciri khas perempuan terutama zaman akhir itu 5 diantaranya rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa. Beda dengan laki-laki, rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Itu kan? Jual mobil untuk kawin, jual sawah untuk kawin. Kalau perempuan itu nanti kita lanjutkan di tema lain karena kita bahas setan. Nabi Yusuf, coba kalau saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam digelincirkan oleh syaitan, dibuat permusuhan dengan Nabi Yusuf, akhirnya dibuang. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, kata Nabi Yusuf. Tidak lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ketika membaca ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra, syaitan melewatkan kalimat tilkal gharanikul ula fa inna syafa'atahu la turtaja. Dan Nabi Muhammad sudah berhasil untuk disihir, dan sihir itu adalah jenis dari tipu daya syaitan, tapi tidak mengenai jasni rohaninya Nabi Muhammad, seperti juga yang menimpa kepada Nabi Ayub. Dalam kondisi seperti ini, ikhwan, kita masih nyantai. Dan di sekitar kita, meskipun setan itu kagak tahu bentuknya, tapi sangat berasa godaannya, sangat berasa jaring jeratnya. Makanya kita dianjurkan berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Coba bayangkan kita itu di pagi hari semangat pengen ini pengen itu, zuhur aja udah lemes, hilang kesemangatan kita untuk berbuat kebaikan. Tiap hari kita itu dibikin benci ini benci sono, dibikin gesekan antar organisasi, antar masjid, antar dai, antar suami istri, antar keluarga, antar tetangga. Itu semuanya adalah hasil karya syaitan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, syaitan di dalam menggelincirkan manusia lewat 7 jaring jerat. Yang pertama, dijerat dengan kesyirikan dan kekufuran, sehingga di antara mereka melihat bagaimana asyik dengan kekufuran dan kesyirikan, pede dengan kemurtadannya. Bahkan sekarang Pak, banyak orang itu bangga murtad. Banyak orang sekarang ini pindah agama itu seperti ganti pakaian, bisa 2 kali sehari. Apalagi zaman akhir, sehingga Rasulullah membekali doa kita, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Kalau dijerat dengan kesyirikan, kekufuran,
seperti umatnya Nabi Nuh, lewatnya itu halus sekali, menghormati orang soleh, Pak. Jadi pintu setan itu diawali bisa dengan kebaikan. Makanya tadi iblis bersumpah, aku akan gelincirkan mereka dari depan, maksudnya urusan-urusan akhirat, dari belakang urusan-urusan dunia, dari kanan kebaikan. Jangan kita yakin baik pasti masuk surga. Betapa banyak orang yang akhirnya masuk neraka karena kebaikan. Contoh, ada orang ghibah itu berbasis doa. Jadi ghibah berbasis doa, ngobrol nyantai, apalagi emak-emak ya, Mbak, Masya Allah Mbak ya, mudah-mudahan kita dijaga dari sifat angkuh, sombong, udah gitu bakhil kayak si Anu itu Mbak, Masya Allah, udah subhanallah. Ini namanya gosip berbasis doa ya. Bukankah kita ini bersedekah kadang-kadang ria, kita upload di sosmed, padahal sedekahnya cuma 50 kresek. Waduh, dibagi, di forward sampai 100 kresek. Ini banyakkan kreseknya apa gambarnya? Itu. Dan sekarang ini zaman sosmed ini, riya, sum'ah itu gak berasa ya, gak berasa. Dakwah itu kaidahnya kebanyakan viral dan follower, padahal dai yang ikhlas itu terkenal nggak terkenal sama saja, karena memang dia ingin mengenalkan agama Allah. Harum namanya, nggak harum sama saja, karena dia ingin mengharumkan nama Allah. Bahkan dirinya rela dikorbankan demi menolong agama Allah, karena memang prinsip dakwah itu in tansurullaha yansurkum ya. Tayyib. Nah, kalau dijaring dengan syirik kufur nggak bisa, maka dijerat dengan bid'ah, dan ini banyak kena. Karena dengan dalil bid'ah hasanah, maka orang itu akan tergiur. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik, berarti baik tapi sesat. Makanya kalau ceramah kira-kira gimana Pak? Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang baik tapi sesat, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang sesat tapi baik, dan semoga kita semua dengan mengamalkan bid'ah hasanah ini masuk surga bersama orang-orang yang sesat. Ya bingung juga ya Mas ya, tapi ya Mas, jadi istilah ya. Ini sama aja pacaran islami, pencuri islami, sama aja. Cuman kan sekarang memang kaidah baik buruk itu susah. Contoh aja gini Pak, antum seringkan mendengarkan argumen gini, kemungkaran itu yang penting kan silaturahmi. Itu contoh. Jadi selamatan itu bagus kok, kan silaturahmi, sedekah gitu. Sama juga judi itu bagus kok Mas, karena dengan judi ini anak juga sedekahnya lancar. Nek menang ya 10% saya infakkan. Jadi ketemu silaturahmi juga sama teman-teman. Kalau nggak judi nggak ketemu ya Mas. Sekarang semua itu. Nah, ini argumen yang dikatakan oleh Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin ya yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi setan itu memberikan wahyu, memperindah argumen, alasan
kalimat untuk merayu pengikutnya. Sehingga sekarang ini hampir seluruh kemaksiatan itu selalu ada alasannya, selalu ada argumennya. Dan seluruh kemungkaran sekarang ini diperindah namanya juga, Pak. Contoh, pelacur dikasih nama PSK, Homer dikasih nama apa? Kontol, brandy, drum, topi miring, ya kan? Ketan hitam, mana enak lah. Ya, riba diganti bunga, terus mana? Semua indah, itu indah. Ini semua adalah syaitan. Kalau dijerat dengan itu tidak bisa, maka dijerat dengan dosa besar. Nggak bisa juga dengan dosa kecil yang diremehkan, nggak bisa juga dibikin sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan yang wajib. Contoh, asyik olahraga, jalan-jalan, tapi menelantarkan kewajibannya. Maaf, ada sebagian orang laki-laki disuruh gendong anaknya 10 menit aja nggak betah, tapi gendong sangkar burung sampai 10 kilo betah. Masya Allah. Coba libur sesekali dampingi anak, dekat dengan istri, kayak berat banget, kayak sesuatu yang apa ya, mahal banget, tapi dekat akrab dengan pancingannya. Padahal enaknya mancing itu cuman semu, apa itu, digeret ikan, grek, itu aja. Padahal belum tentu ikan. Wah, apalagi ditarik berat, wah, ini lele, ternyata kecantol. Ini subhanallah. Coba bayangkan, pernah nggak antum lihat orang judi sambil zikir, mancing sambil menghafalkan Quran? Makanya Rasulullah mengatakan, famanistod, ini siapa yang tukang berburu termasuk mancing, ghafal. Wa man sakana al-badiyata jafa wa man istada ghafal. Siapa tinggal di pedalaman maka dia akan kolot, siapa yang tukang mancing akan lalai. Tapi itulah, banyak sekarang ini orang mengorbankan perkara sia-sia di dalam hidup ini, ya. Bahkan sekarang ini, Pak, pendidikan anak di Indonesia itu diserahkan secara total kepada perempuan. Antum cek aja PAUD dan ini TK, kebanyakan laki apa perempuan gurunya? Perempuan. Jadi kadang-kadang ada sebagian ayah yang ngaku-ngaku jadi ayah hanya karena dia baru punya anak. Ini sama aja orang baru megang bola ngaku pemain bola. Gelar ayah itu bukan untuk laki-laki yang pinter buat anak, tapi gelar untuk laki-laki yang pinter didik anak. Itu. Kadang ada sebagian ayah hanya bisa ngasih duit anak. Siapa yang sekarang ini menjadi ayah hanya pinter ngasih duit anak, itu menyamakan dirinya seperti box ATM, mesin ATM. Tuh. Nah, kalau dijerat dengan perkara itu nggak bisa, dijerat dengan perkara utama, meninggalkan yang utama. Betapa banyak orang yang sekarang ini bangga dengan tahajudnya, kakinya sampai bengkak, tapi meninggalkan sholat jamaah. Betapa banyak yang sodakohnya di mana-mana, tapi utangnya nggak dibayar-bayar. Itu termasuk apa? Syaitan. Halus, lembut. Dan ini hanya sekedar contoh. Nah, yang merusak manusia itu ada dua, syaitan sama hawa nafsu. Makanya Allah mengirimkan dua juga, wahyu sama akal.
Wahyu untuk mengendalikan. Makanya kalau diumpamakan, kalau akal itu seperti jaksa penuntut umum, wahyu itu seperti hakim. Sehingga selagi orang itu akalnya berfungsi untuk menengarai bahwa kalau nggak benar itu dihentikan, dan rambu-rambu untuk menunjukkan nggak benar itu wahyu jalan, insya Allah akan benar. Kadang-kadang yang jadi masalah gini Pak, udah nggak benar masih dilanjutkan. Itu tanda orang apa, Mas? Nggak benar dilanjutkan, itu tandanya orang apa? Anak kasih cerita nih. Pernah saya diundang tabligh ke rumah sakit gila. Di sana macam-macam orang gila. Ada yang gila, pokoknya puncak gilanya sampai menjelang waras kan gitu. Itu yang sudah waras itu dilepas ya, ketika ya sholat pakai baju koko kayak antum gini. Nah ketika itu pakai peci juga, akhirnya apa? Ana jadikan imam sholat dengan gitu sama teman-teman nengok. Ternyata masya Allah giliran sujud ditinggal gitu. Ya Allah Mas, bukan salahnya orang gila, kenapa kita nggak ngecek kalau dia itu gila? Karena dilepas, udah direhabilitasi. Nah, di antara cara untuk rehabilitasi orang gila, disuruh ngisi ember bocor. Kalau diisi aja, penuh nggak nanya, terus berarti masih gendang. Tandanya waras apa? Dia mulai bertanya, kok nggak penuh-penuh ya? Kenapa ya? Nah itu waras. Jadi harusnya kalau salah itu dihentikan, tandanya orang waras. Ini salah dilanjutkan, tandanya orang apa? Gendeng. Kalau definisi ini Pak, banyak orang sekarang mengindap kegilaan. Makanya majnun itu orang yang tidak tahu kaitannya sesuatu yang sebetulnya memiliki kaitan. Makanya Rasulullah bersikan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, karena Rasulullah itu orang yang paling ilmiah karena bisa mengkaitkan sesuatu yang ada kaitannya. Contoh, Muslim kok nyolong, loh kan gendeng. Muslim nyolong, Muslim korupsi. Harusnya secara logika Muslim itu soleh, mukmin itu nggak nyolong, mukmin itu jujur. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tapi kan kenyataannya seperti itu. Makanya kata Ibrahim Adham, 10 perkara yang membuat seorang itu hatinya keras, mati, diantaranya adalah kamu ngerti setan itu musuh, faham setan itu musuh, tapi sering sepakat di dalam perbuatan. Coba bayangkan habis sholat nyolong sandal, gimana itu Mas? Minimal ketika sholat baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keluar masjid nyolong sandal. Katanya setan, gue gemes banget sama lo, habis ngutuk gue minta tolong gitu kan gitu. Sepakat sama setan. Itu kalau seandainya setan itu bisa menjelma manusia, malu kan Pak? Habis ngutuk setan jalan bareng. Jadi kata setan, coba terjemah itu ta'awud, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Habis ngutuk minta ditraktir bakso, ibaratnya gitu. Kan banyak seperti ini Pak. Oleh karena itu sekarang ini kita bersama-sama untuk jam berapa Pak? Mulai Pak? Ini berakhir
Masih ada waktu? Oke. Ini baru muqaddimah soalnya. Selesainya jam 9. Oke. Masya Allah ya. Di sini setan di dalam menggelincirkan manusia itu bisa akidah, bisa rohani, bisa jasmani. Akidah bentuknya yang pertama adalah tasykik, membikin ragu-ragu. Banyak orang yang sekarang nggak pede dengan agamanya, nggak yakin dengan keindahan Islam. Banyak orang Islam yang sekarang ini enggan membawa identitas keislamannya, minder. Makanya dari sekalian, di antara mereka ada yang menjadikan Islam itu hanya di tempat-tempat ciut kecil. Islam sekarang itu dibatasi Pak, masjid, akad nikah, kuburan. Malu bawa tempat lain karena nggak yakin sebagai seorang muslim itu bahagia kalau mengamalkan syariat itu menjadi orang yang hebat. Walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan dengan Islam, nggak pede, jadi minder. Loh, jangankan gitu Pak, sekarang dipoyokin, wah hati-hati, kodok, cingkrang, batuk, belang, jenggot panjang, teroris, langsung hilang. Apalagi sekarang ini Masya Allah tantangan berat. Tasykik. Terus kemudian at-tasyrik fil uluhiyah, dia dibikin mempertuhankan selain Allah Pak. Masya Allah ya, setiap manusia punya potensi ketuhanan. Artinya apa? Mentuhankan Allah. Ketika di sini kosong, maka akan diisi selain Allah. Kalau enggak setan, jin, dukun. Itu ini sih. Ketika sekarang ini orang keyakinan kepada tauhidnya bagus, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau ini kosong, percaya pada klenik, mistik, dukun. Itu ternyata bukan hanya kepada orang yang muslim. China itu Pak, katanya ateis, anti agama, ada keyakinan tahayul di tengah mereka. Ada. Setiap orang itu ada keyakinan metafisikal, meyakini sesuatu yang di sana di luar nalar, di luar empiris, yang kalau bahasa orang-orang barat itu intuitif. Di agama disebut dengan tauhid. Makanya berbahagialah sekarang ini antum bisa mengenal Islam, bisa mengenal Allah lewat tauhid rububiyah, uluhiyah, wasifat. Terus kemudian al-ghulu fil makhlukin, dibikin dia itu mengkultuskan kepada makhluk. Ada lagi at-ta'alluq bil asar, dengan barang-barang keramat bekas antik, itu ada. Ada yang sekarang dibikin hanyut di dalam benda-benda keramat, ya, mistik gitu. Terus at-taswir, ya, apalagi ada yang sampai patung itu dibeli, ada harga patung sampai 5 miliar Pak, cuman patungnya segini. Itu ada yang gambar harganya 1,2 triliun, Masya Allah gambar itu. Terus kemudian at-tahrimu wa tahlil, dibikin menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, dan sebaliknya tahriful adyan, mengacak-acak agama. Terus perdukunan dan sihir serta taklid, ini masalah-masalah keagamaan, tipu muslihat. Sekarang selanjutnya kita akan membahas rohani manusia, ya, rohani manusia, di mana setan itu menggelincirkan manusia lewat beberapa cara, ya. Ada yang dengan cara yang membuat orang itu kesurupan dan yang lainnya. Yang pertama, at-tashabbuh bil kufar,
Dia menyerupai orang kafir. Coba bayangkan Pak, saya tanya sama antum, indahnya bertato itu apa sih sebetulnya? Tapi subhanallah sekarang laki perempuan ya bertato itu tasyabbuh ya di dalam dandanan, bahkan sekarang itu transgender itu subhanallah, LGBT subhanallah. Dia LGBT itu singkatan apa? Laki-laki kemulai bergaya tomboy ya. Itu banyak sekarang ya, lesbian ya, terus gay, terus biseksual, transgender, ada lagi apa? Kill itu dengan siapa aja dan apa aja, termasuk yo ketek gelem masu yo gelem ya itu. Wah pokoknya sak nemune, wah insyaallah. Ada yang bosan dengan manusia, operasi menjadi manusia reptil, macam-macam, masya Allah. Ini tasabbuh. Nah, coba bayangkan sekarang ini lomba gay, lomba apa? Ini yang laki-laki jadi perempuan itu apa sih? Apa sih namanya? King apa? Apa? Iya, lombanya apa namanya? Antum nggak pengalaman kayaknya. Yang pemenangnya dari Indonesia itu Pak, coba Pak. Ya, alhamdulillah itu. Ini menunjukkan manusia itu sebetulnya rohaninya keropos, hancur, dan tidak mengerti indahnya dan begitu nikmatnya menjadi muslim. Padahal dia sejak kecil Islam. Karena apa? Nggak pernah menahu tentang indahnya Islam, kelezatan Islam, mengamalkan Islam, gitu kan? Terus kemudian ilqa'us syubhat. Syubhat orang supaya sekarang ini murtad seambrek, supaya tertarik dengan kemaksiatan seambrek, supaya terjerat ke dalam LGBT seambrek, syubhat. Bahkan setiap perkara itu ada syubhatnya, setiap masalah itu ada syubhatnya. Di dalam seluruh lini kehidupan ini ada syubhatnya. Ya, al-i'timad 'alal aqlil mujarrad, ada di antara mereka yang mengandalkan akalnya. Ada yang sekarang ini bangga dengan kebodohannya. Ada yang sekarang ini diam terhadap kemungkaran. Ada yang ta'assub dan taklid. Dan ada yang sekarang tercebur ke dalam berbagai macam perayaan dan ritus-ritus. Yang itu semuanya la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kalian akan mengikuti tradisi ajaran agama orang lain sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Andaikan mereka itu masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian akan mengikutinya. Apakah ada Pak ceritanya orang masuk ke liang hewan biawak? Itu tamsil, maksudnya semustahil apapun tradisi, kebiasaan dan ajaran itu dalam pandangan Islam, umat Islam juga mengikuti. Sekarang saya tanya, mustahil kan orang Islam laki kawin sama laki? Mustahil kan Pak orang Islam itu ulang tahun, happy birthday. Antum tahu riwayatnya happy birthday to you, rawahul Bukhari? Ada nggak? Apalagi rawahul Muslim. Tapi diikuti dengan berbagai macam permak bungkus dan juga casing yang indah. Apa? Milad. Sampai orang kawin ada miladnya, ini ada, sampai orang mati ada miladnya. Coba bayangin, di ulang tahun. Tapi susah Pak, karena sudah level-level mereka menjadi tokoh. Itu
Dan sekarang Masya Allah hampir kita temukan ritual-ritual peringatan-peringatan ini sudah menggejala di kalangan kita, menguras habis dana bahkan miliaran. Ini jaring jerat yang sulit sudah untuk kita obati di tengah umat Islam. Nah sekarang ini di antara bentuk gangguan kejiwaan akibat dari setan itu satu, ghadab, marah. Pokoknya semua bentuk marah itu dari setan. Ketuanya marah karena Allah. Kedua, was-was. Ada yang Masya Allah ya, wudu was-was, mandi was-was. Ada yang mandi habis satu kolam merasa belum sah, mandi lagi. Coba bayangin, sholat us. Saya pernah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di samping saya nggak tahu orang Indonesia, Malaysia, nggak tahu ya. Anak udah kadung masuk seluruhan Allahu Akbar, dia di samping saya us. Astagfirullah, kalau anak belum masuk sholat nih, gue tegur itu. Anak udah di sholat, ya Allah, us ngapa? Ini nggak usah us, maksudnya mau usalli, nanti nggak jadi lagi, nggak jadi. Ini setan ya. Terus takhzil, dihinakan, an-najwa, seperti bentuk gosip, ngerumpi gitu, su'udhan, itharatus syukuk, menebarkan keraguan-raguan. Seperti Aisyah aja sekelas istri Rasulullah Pak ditebar isu miring, hulum, ya mimpi tidak enak, kesedihan, lupa, semuanya ini bentuk gangguan daripada syaitan. Sekarang karena ini sebentar lagi selesai, sekarang bentuk-bentuk gangguan badan. Nih, satu, as-sara. Ya, biasanya orang itu kalau kena kesurupan syaitan alias jin itu sara, yaitu kesurupan, ngomel dan yang lainnya. Kedua, sihir. Dan sekarang ini hampir di tengah masyarakat Pak, orang pakai jasa dukun itu biasa. Coba bayangkan, sekelas perlombaan internasional aja pakai dukun. Ya coba bayangkan, kan nggak logis Pak. Nahan hujan, nahan kencing aja nggak bisa dia. Itu aneh, tapi itulah orang Indonesia. Makanya saya salut banget sama Pak Anies ketika ditawari jasa dukun. Kok jadi kampanye? Enggak, ya saya hanya memberi contoh begini. Hujan kita syukuri, terang kita syukuri, harusnya gitu. Kenapa? Karena pemain-pemain pembalap ini sudah biasa main hujan juga siap, main terang juga siap. Masya Allah, itu harusnya. Kadang-kadang memang kalau bermuamalah sama dukun itu Pak, hilang akal sehatnya. Makanya siapa yang ingin lancar datang ke dukun, utek titipin tetangga, lancar insya Allah. Pak, assalamualaikum, nitip utek Pak. Lo mau kemana? Ini mau ke dukun biar lancar. Karena kalau bawa utek pasti nggak lancar, karena nggak ada yang logis. Coba bayangkan pengen sembuh, dibawa ke tengah hutan, disuruh mandi air hangat, suruh nyembelih kambing, semoga kambingnya hilang. Coba, katanya penyakitnya dipindah ke kambing, ini semua nggak logis. Tapi itulah dukun di Indonesia laris ya. Dan sampai di dalam hal apapun itu pakai dukun Mbak, apa aja, nanam dukun, panen dukun, mau pilkades dukun. Subhanallah, kadang-kadang dukun nyampe 25 satu calon, kalau 2 50 berarti. Masya Allah. Iya, pernah ada lurah
sudah nyalon 3 kali nggak jadi-jadi, akhirnya terakhir dapat wangsit dari dukun supaya tidur telanjang di atas kuburan 3 malam. Masya Allah, udah gitu nggak jadi, mati lagi. Astagfirullah. Aduh, naas dunia akhirat itu. Dia coba ditipu. Oh, dukun sekarang yang lucu Pak, gagal dagang, jatuh bangkrut, datang ke dukun minta jimat untuk apa? Supaya bisnisnya lancar, rezekinya lancar. Lah dukun itu praktek juga nyari duit. Kalau ada jimat memperkaya orang, nggak mungkin dikasih ke antum, minimal keponakannya deh. Yang lucu, dia minta jimat ke dukun supaya kerja mendapatkan apa? Lamarannya diterima, ponakannya ngelamar 2 tahun nggak diterima-terima. Bohong semua Pak. Tapi itulah Allah berfirman, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin? Apakah kamu mau saya ceritain kepada siapa setan-setan itu turun? Kepada siapa? Tanazzalu ala kulli affakin athin, turun kepada para pendusta dan para pendosa. Itu cerita ini, cerita itu, ngalor ngidul, semuanya adalah 100 kebohongan. Kalau seandainya ada 1 kebetulan, betul itu kebetulan. Terus di sini ada juga sakit, ada yang kena taun, ada yang anak-anak bisa di sandra, terus menceraikan suami istri, anak lahir ditusuk, rumah kebakar, gangguan di dalam jima, ini semuanya istihadah ya. Dan bahkan gangguan itu bisa sampai pada ketika kita itu mati, menemani kita makan minum di rumah, ifsadul muamalah di antara kita, tengkar dan yang lainnya, penyakit ain ya, terus memandang aurat, al-aqd ala ra'sin naim, ketika tidur, menguap, ngantuk, semuanya ini adalah gangguan setan. Jadi kesimpulan terakhir, subhanallah Pak, setan ini kalau tampak godaannya dan variasinya lebih bahaya daripada virus-virus ini kalau ditampakkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Sekian. Gimana nih? Ada tanya jawab nggak? Nggak ada, karena nggak ada yang bertanya maka nggak perlu dijawab. Dan saya simpulkan begini ya, supaya antum pulang ke rumah membawa oleh-oleh. Jadi setan itu ada 2 macam, setan jin dan manusia. Kenapa Allah itu membekali untuk ngelawan setan dengan ta'awud jin ini ya. Bedanya iblis, setan sama jin saya jelasin dikit biar ini penting. Kalau iblis itu makhluk satu yang diberi kelebihan Allah, umurnya panjang, tidak pernah tidur, tidak pernah tidur. Coba bayangin Pak, udah umurnya panjang nggak pernah tidur, jam terbangnya tinggi. Aduh, ini orang Malang nggak mungkin ada yang nggak lolos. Lolos semua, lolos semua. Nggak goda itu dari mulai zaman Nabi Adam loh Pak, sampai sekarang nggak pernah tidur. Wah, pengalaman tandingnya ini udah kayak apa itu? Ya Allah, nah antum ngadepinya nyantai, slow, ya Allah. Aduh, gini kayak apa coba? Terus kalau setan itu sifat buruk dari kalangan jin dan manusia, makanya disebut syatona dari kalimat menjauh dari kebaikan dan kebenaran. Makanya kalau namai anak jangan syatona
Itu syatona itu setan perempuan. Itu ya. Nah, kalau jin itu makhluk satu dilebihkan memang umurnya panjang. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan inna fi al-ardi syayatina masjunatan yasjunuha Sulaiman yushiku an takhruja wa yu'alliman nasal Qur'an. Masya Allah. Sesungguhnya di bawah bumi ini ada setan-setan yang dipenjara oleh Sulaiman. Hampir-hampir nanti keluar di akhir zaman mengajarkan orang Al-Quran. Subhanallah, coba Nabi Sulaiman kapan? Ini ribuan. Makanya kalau ada jin umurnya sekian ratus, sekian ribu, sahih itu. Dasarnya hadis itu. Kemudian makan minum, menikah, bahkan ada yang nikah dengan manusia. Karena makanya ada di antara orang yang kena kesurupan karena setan itu jatuh cinta, terutama kepada perempuan. Tanda-tandanya ngomong sendiri, senyum sendiri, kadang bisik-bisik sendiri. Nah, itu udah menjelang dilamar sama jin tuh, bentar lagi kawin tuh. Kayaknya hati-hati tuh. Kemudian ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik. Tapi bedanya dengan manusia satu, dia itu bisa menjelma dalam bentuk-bentuk, tapi kebanyakan bentuknya jin itu anjing. Makanya pernah Abu Ayyub Al-Ansari, kurma yang di gudangnya itu sering habis. Akhirnya malam-malam dipantau, ternyata ada makhluk yang mirip manusia tapi bukan. Setelah itu disapa, ajinniyun au insiyun, apa jin atau manusia? Jin katanya gitu. Makanya kalau ada jin jangan lari, sapa, itu tanya, assalamualaikum gitu. Jadi sudah nggak zamannya, apalagi antum udah ngaji tahu akidah, takut sama jin. Apanya yang ditakutin? Ya, sama. Jadi setan itu juga kadang takut sama antum. Dengan gitu, waduh, ada manusia, dengan gitu. Cuman antum nggak tahu, makanya tanya, terus diajak jabat tangan. Kok tanganmu anjing? Apa semua teman-temanmu seperti ini? Iya. Mau nggak kamu saya ajarkan? Bila kamu baca, kamu tidak diganggu oleh teman-teman dan saya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masya Allah. Setan mengajarkan keutamaan ayat kursi di 3 tempat. Disuruh baca pagi dan petang, disuruh baca di rumah, dan disuruh baca setelah sholat. Tuh, makanya Rasulullah katakan, dan 3-tiganya ini, satu kepada Abu Hurairah, satu lagi kepada Ubay bin Ka'ab, satu lagi kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Semua setan Rasulullah komentari, shadaqaka wa huwa kadzub, dia benar meskipun pendusta. Karena kadang-kadang pendusta itu kepaksa jujur karena untuk kepentingan, kayak setan ini. Makanya insya Allah dengan cara kita membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, gangguan itu akan hilang biidznillah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.